Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi baik-baik saja. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, seperti biasa, channel ini akan menyampaikan sebuah edukasi yang dimana pada saat ini kita akan menyampaikan cara mencegah pelecehan seksual. Lindungi dirimu. Kasus pelecehan seksual semakin marak terjadi. Bagaimana cara mencegahnya? Berikut berbagai cara menghindari pelecehan seksual untuk kamu pahami. Kasus pelecehan seksual seakan tidak ada habisnya. Hampir setiap hari kita bisa mendengarkan kasus tersebut di media sosial atau di surat kabar. Komnas Perempuan bahkan menemukan bahwa setiap hari ada sekitar 30 sampai dengan 35 wanita di Indonesia yang menjadi korban pelecehan seksual. Kendati begitu, pelecehan seksual dapat dialami wanita maupun pria, dan hal ini harus disikapi dengan sangat-sangat serius. Pelecehan seksual bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi juga membuat korban rentan mengalami berbagai gangguan psikis, meliputi depresi, gangguan cemas, dan lain sebagainya. Maka dari itu, cara mencegah pelecehan seksual yang pertama, menghindari tempat yang kira-kira berbahaya. Lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk bermabuk-mabukan adalah situasi yang sebaiknya kamu harus hindari. Alasannya, di lokasi tersebut memperbesar peluang bagi seorang predator seks untuk melakukan aksinya. Bagi kamu yang pulang kerja di malam hari, pilih jalan yang dilengkapi penerangan dan tidak sepi, alias masih ramai. Jika memang kamu tinggal di area yang cukup sepi, minta pasangan atau anggota keluargamu untuk menjemput. Cara ini bisa kamu terapkan untuk menghindari kamu dari pelecehan seksual. Begitu juga dengan tempat yang sangat ramai, misalnya di gerbong kereta api atau di kereta cepat dan lain sebagainya. Kamu sebaiknya memilih berada di gerbong wanita agar tidak berdesak-desakan dengan penumpang pria yang mungkin salah satunya punya niat tidak baik terhadap kamu. Yang kedua, jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui. Jadi, untuk menghindari pelecehan seksual, akan lebih baik bila kamu sedikit menjaga jarak dengan mereka yang bukan anggota keluarga atau kerabat yang benar-benar dekat dengan kamu. Kemudian yang ketiga, hindari omongan atau obrolan yang kira-kira berbau porno. Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang-orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. Oleh sebab itu, hindari obrolan yang terlalu menjurus ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Dikhawatirkan lawan bicara sengaja memancing obrolan panjang agar ujung-ujungnya bisa membuat kamu terbawa suasana sehingga tanpa sadar berbicara hal-hal berbau porno. Bila ini terjadi, celah untuk melakukan tindak pelecehan seksual menjadi terbuka lebar. Kemudian yang keempat, komunikasikan batasan-batasan dengan jelas.
Bercanda dengan teman atau rekan kerja memang bisa membangun hubungan yang baik. Akan tetapi, bercanda bisa saja kelewat batas, bahkan menjadi jalan bagi orang lain untuk melakukan pelecehan. Lantas, bagaimana tindakan pencegahan agar tidak kena pelecehan seksual? Komunikasikan batasan kamu. Hal ini menunjukkan jika kamu memiliki privasi atau pribadi dan batas terhadap komunikasi atau perlakuan yang diterima dan bagaimana kamu akan merespon ketika itu dilanggar. Jika kamu pernah mengalami pelecehan yang berkedok candaan, cobalah untuk komunikasikan kalau kamu tidak suka diperlakukan demikian. Dengan begitu, orang tersebut akan paham jika kamu tidak suka diperlakukan demikian atau melakukan hal-hal yang di luar batas. Kelima, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Walaupun sering diidentikan sebagai kelompok lemah, wanita harus bisa memberikan perlawanan kepada pelaku tindak kejahatan seksual. Kamu tidak perlu menjadi ahli bela diri tertentu. Cukup belajar beberapa teknik atau gerakan yang dapat digunakan ketika menghadapi tindakan kekerasan. Ini adalah cara yang penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Keenam, berani bersikap tegas. Kamu tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapapun. Namun, kamu tetap harus menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apapun. Apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal. Apabila dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang kamu alami pada anggota keluarga, kerabat, dekat, yang terpercaya yang sudah dikenal lama. Di samping itu, laporkan pula tindakan pelecehan seksual tersebut kepada pihak yang berwajib agar pelaku segera ditindak tegas. Ketujuh, bersikap percaya diri. Wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah lebih berisiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. Pasalnya, mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, jadilah lebih percaya diri sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual. 8. Mempersiapkan alat pelindung diri. Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut. Salah satu bentuk persiapannya adalah membawa alat perlindungan diri seperti semprotan cabai atau alat setrum di dalam tas. Alat-alat tersebut dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk ketika menghadapi kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, baik pria maupun wanita. Keduanya sama-sama beresiko mengalami perilaku bejat tersebut. Dari cara mencegah pelecehan seksual di atas, mana yang sudah kamu lakukan? Bentengi dirimu dari segala sesuatu yang berbau pelecehan seksual dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengalaminya. Mungkin itu saja, sahabat semua, sobat-sobat semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak wajar, dari hal-hal yang berbau dengan pelecehan seksual. Maka dari itu, kita ikuti langkah-langkah yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita aman, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, sahabat.